Partai Gerindra dan Hanura sudah lama menetapkan Prabowo Subianto dan Wiranto sebagai calon presiden mereka. Apakah pencapresan keduanya sejak dini mampu meningkatkan pamor Gerindra dan Hanura? Mari kita simak data berikut ini. Ini adalah tren elektabilitas Gerindra dari Litbang Kompas ya. Pada bulan Desember 2012 6,1%, kemudian pada Juni 2013 naik menjadi 13,6%, dan Desember 2013 sedikit turun ya 11,5%. Masih tren elektabilitas Gerindra dari lingkaran survei Indonesia. Pada Maret 2013 7,3%, kemudian Oktober masih di tahun yang sama 6,6%, kemudian Januari 2014 8,7%. Bagaimana kita lihat Hanura dari Litbang Kompas pada Desember 2012 masih kurang dari 1%. Kemudian Juni naik menjadi 2013 naik menjadi 2,7%. Pada Desember 2013 naik menjadi 6,6%. Cukup banyak ya. Kemudian dari lingkaran survei Indonesia pada Maret 2013 ada 2,6%, Oktober 2013 3,4%, dan di Januari 2014 4%. Mas Hanta memang naik sebenarnya trennya. Ya, sebelumnya bahkan Hanura diragukan untuk lolos, mohon maaf, parliamentary threshold sebelum Pak Haritanu bergabung. Tetapi kan ada pengaruh tadi serangan udaranya atau strategi udara dengan media. Jadi ini lebih serangan udara atau karena figur Wiranto? Dua-duanya, tapi setiap partai itu berbeda. Jadi kondisi perilaku pemilih, kemudian apa faktor yang paling menentukan kekuatan elektoral sebuah partai politik itu adalah magnet elektoralnya apa, institutional brandingnya apa. Lalu yang kedua, perilaku pemilih seperti apa. Yang ketiga adalah mesin politik apa yang efisien dan efektif mereka gunakan. Nah, perilaku pemilih, kalau kita lihat kondisi Indonesia hari ini, Party ID, pemilih yang merasa teridentifikasi, tingkat kesetiaan pemilih kepada partai politik kian turun. Terakhir di survei nasional kita 19 dan di Januari tinggal 17%. Tetapi di sisi yang lain, saya mengistilahkan figur ID, pemilih yang merasa teridentifikasi atau kesetiaan kepada figur menguat. Banyak yang suka dengan Jokowi, tapi belum tentu dia mau pilih PDIP. Begitu juga Pak Prabowo, banyak yang suka Prabowo, banyak pemilih Prabowo itu dari PKS, dari PAN, dari P3, begitu juga Pak Wiranto. Nah, figur ini berhasil untuk terutama Prabowo misalnya mengatrol kekuatan elektoral Gerindra, itu sangat menjadi faktor nomor satu. Termasuk juga Hanura, Pak Wiranto juga memberi efek untuk mengatrol itu. Bang Don, dari sisi media, faktor figur. Dua-duanya purnawirawan ini. Dan kalau saya boleh bilang, pangsa pasar dua partai ini sebenarnya sama. Jadi kalau lihat dari bahasa tubuh di media ya, khususnya di televisi, ini memang menarik karena dua-duanya kan military style. Jadi Wiranto ngomong dengan gaya militer, tapi body language-nya itu orang Jawa. Prabowo body language-nya bukan orang Jawa, tapi omongannya juga bukan orang Jawa. Kemudian dikesankan sebagai orang yang berani dan tegas gitu ya. Saya rasa ini berpengaruh pada cara persepsi yang ada di publik gitu. Tapi poin dasarnya adalah bahwa dua-duanya sama-sama punya gaya militer, baik dalam berbicara maupun dalam memperlihatkan bahasa tubuhnya. Dan tentu mereka punya pasar, mereka punya pemilih gitu. Dan itu menjadi antagonis dengan cara-cara orang sipil gitu. Mungkin nanti bisa dijelaskan bagaimana kemudian poll tracking melakukan survei 300 profesor itu memilih Yusuf Kala, kemudian Jokowi dan Mahfud MD. Ini adalah orang-orangnya stylenya itu sipil, betul-betul sipil gitu. Berbeda dengan purnawirawan. Dua purnawirawan itu militer ini. Ya, tetapi saya boleh ke Bu Suryati dan Bu Amel dulu. Faktor figur, apakah disadari bagaimana kemudian cara menjual Pak Prabowo dan Pak Wiranto? Kalau kami ya di Gerindra itu sangat, misalnya ada yel-yel Gerindra menang, Prabowo presiden. Gerindra nggak menang, Gerindra nggak menang. Bagaimana supaya Prabowo jadi presiden? Karena Gerindra sudah yakin sampai sekarang kan semua survei kan bahwa Gerindra itu nomor 3. Bahkan kami punya survei juga yang Gerindra itu nomor 1. Wow, ya betul. Jadi dari lembaga. Jadi ini memang penting bahwa motivasi bagi masyarakat, motivasi bagi pengurus, motivasi dari kader-kadernya. Ini untuk membawa masyarakat mereka
kemudian mencintai dan juga mempunyai cita-cita untuk mencapai sesuatu yang diidekan, divisikan oleh Partai Gerindra. Tapi disadari tidak kalau tadi Mas Hanta katakan ya memang faktor Prabowo ini jualan Prabowo. Justru itu. Oke. Karena itu persis dulu Pak SBY di 2004 dan 2009. Ya, jadi kami jualannya cuman gayanya berbeda Mas. Ya. Saya mungkin agak berbeda. Oke, terus. Gerindra menang, Prabowo presiden. Jadi kami punya yel-yel Gerindra menang, Prabowo presiden, presiden Prabowo. Nah, gitu ya. Saya maaf. Dan banyak yang sudah bergabung tadi Bu Amel kan mengatakan bahwa 10 partai ya Bu yang bergabung. Kalau kami partai sendiri, tetapi dari Indonesia Bisa sudah bergabung deklarasi, kemudian Purnawirawan TNI juga sudah bergabung. Jadi kami sebagian kali punya sebagian ke sana juga. Kalau kita kan yang dijual bukan cuma Pak Wiranto ya sekarang. Kalau kita kan ya Win HT. Kalau kita bilang Win HT bersih, peduli, tegas, itu rakyat sudah seperti itu, sudah satu suara itu. Kalau di desa-desa kan saya melakukan bakti sosial terus seluruh Jawa. Gerindra menyadari bahwa memang menjual Prabowo. Iya, kami menjual. Hanura, ya jelas kami menjual Pak Wiranto dan Haritanu. Jadi kalau tanpa Pak Wiranto dan Pak Haritanu kayak rasanya agak berat buat Hanura. Oh, iya Bu. Tapi dari survei, kan saya dengarkan banyak sekali. Kita kan suka ragu juga, Pak ini gimana surveinya seperti ini. Tapi kita punya internal survei yang independen dengan respondennya itu 30.000, bukan 1.200 atau 2.000, 30.000, dan itu sangat meyakinkan. Nah, nomor satu. Nomor satu, iya. Walaupun ya nomor satu atau nomor berapa, tapi memang membaik Gerindra. Kalau survei saya begini, saya lebih percaya survei yang 1.500 ketimbang bukan banyaknya ya, bukan banyaknya, tapi metodologi mengambil sampelnya. Sampel itu dipastikan ketat mewakili populasi. Jadi itu yang mungkin yang harus. Tapi lepas dari apapun, memang dari berbagai survei dua partai ini membaik. Ada dua yang menarik menurut saya. Ini soal pengamatan media saja Bu. Bagaimana banyak calon yang tidak bisa mengalahkan popularitas dan elektabilitasnya Jokowi sampai saat ini. Dari poll tracking ini kan menarik ya untuk dilihat ya, kenapa profesor-profesor ini menempatkan 3 besar, itu JK, Jokowi sama Mahfud MD. Kemudian Prabowo sama Wiranto itu di 5 besar, jadi di bawahnya. Mungkin pilihan ini memperlihatkan kecenderungan para profesor ini memilih mereka yang sudah punya track record. Ya. Lalu kemudian juga personalitinya ya, simple style gitu. Itulah mungkin yang menjelaskan itu. Coba lihat misalnya JK sudah pernah jadi mantan wakil presiden, kemudian pengusaha, lalu gayanya ya itu sipil banget. Jokowi mantan wali kota, nanti kalau jadi presiden jadi mantan gubernur. Ini di antara para profesor ya? Di antara para profesor pasti saya. Kemudian Mahfud MD posisinya juga sipil banget, lalu kemudian di Mahkamah Konstitusi. Penelitian yang sama 2 bulan lalu yang punya Hamdi Muluk, Fakultas Psikologi UI, juga mengambil sampel termasuk saya pada waktu itu, siapa penantang Jokowi. Mahfud MD juga ya? Yang dijawab, yang keluar itu bukan para jenderal ini, tetapi ada pada waktu itu Risma Trimaharini, yang wali kota Surabaya, ada Ahok, lalu kemudian ada Abraham Samad. Yang ingin saya katakan betul seperti kamu bilang tadi, di lapangan di bawah mungkin berbeda dengan suara profesor itu, bisa jadi gitu. Ini profesor ya, di lapangan berbeda. Sangat. Di bawah masih mengatakan Indonesia perlu dipimpin oleh seorang yang baik, militer, tegas dan sebagainya. Kita lanjutkan nanti ya Bu ya. Kami akan kembali sesaat lagi.